Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kemarin udah konten, terus malamnya live. Sekarang konten lagi, baru mulai ketemu ritmenya nih setelah pindah rumah ini. Nah, aku bahas sedikit seperti yang kemarin aku janjikan, bahas sedikit saja tentang Napoli. Nah, ini ada berita soal Napoli, dikit aja, tenang. Chelsea apa yang dibutuhkan untuk agar deal, karena kemarin kan sebenarnya Osimhen ini mau dibeli PSG, tapi muncul perkembangan baru, Chelsea juga berminat sama Osimhen. Nah, mereka menjadikan ya udah, kalau kamu mau Lukaku, ayo kita negosiasi dengan model tukar tambah gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Chelsea adalah begini. Menurut Corriere dello Sport, Lukaku itu dihargai sekitar 30 juta oleh Napoli, walaupun rilis clause-nya itu 44 juta. Jadi Chelsea perlu membayar sekitar 70 juta untuk mengamankan deal ke Osimhen, karena ya Osimhen itu kan sebenarnya ini 130 juta rilis clause-nya. Tapi PSG itu maunya 90, sehingga ya udah Napoli ngitungnya ya sekitar 90 atau 100. Nah, aku hargai kamu si Lukaku ini hargai 30, jadi bawa sini lagi 70-an juta kayak gitu. Kalau aku jadi Napoli sih ya memang Osimhennya sudah pingin pindah sih. Yang aku heran kenapa Osimhen kalau udah pingin pindah, ngapain dia mau tanda tangan kontrak baru. Tapi nggak ngerti lah aku sama Napoli, memang klub fansnya itu oke-oke aja, tapi presidennya yang agak gendeng. Kemudian Milan, wih gila, tepuk tangan dulu buat Milan loh. Mereka habis ngebantai Manchester City Primavera 3-2. Kemudian Real Madrid dibantai juga 1-0. Gila, Fonseca ini. Dan si Milan belum berhenti. Mereka setelah official Pavlovic dari RB Salzburg. Gila, ini mantap ini Pavlovic. Mantap. Enggak sih sebenarnya hebat-hebat banget, tapi kalau dibandingkan apa yang mereka punya sekarang ya, mereka kan punya Tomori, Kalulu. Tomori bagus, tapi kayaknya sering cedera kan ya. Kalulu juga. Pokoknya seingatku musim lalu ini memang pemain, terutama pemain bertahan Milan itu banyak cedera, sehingga ya mereka memang perlu penyegaran di lini itu. Kemudian satu lagi Milan, benar-benar si Kes FC ini. Milan full fokus untuk Tammy Abraham. Tammy Abraham sudah kemarin aku bahas ya, udah di Roma ditinggal sama Mourinho, dia habis cedera kayaknya nggak dapat tempat lagi. Dia sudah bersedia ke Milan, tinggal antara Milan dan Roma aja ini nego-negoan kayak gimana. Menurutku sih kalau Milan mendapatkan Tammy Abraham, ya ini jelas penambahan kekuatan, bukan apa ya. Maksudku, aku ngelihat bagaimana dia bermain di Roma. Ini pemain bagus, cuman memang cederanya waktu ini terlalu parah, makanya lama dia nggak main. Dan walaupun aku gimana, menurutku dari hasil preseason, menang lawan Madrid, menang lawan City walaupun Primavera, ya sepertinya Milan ini cukup layak diperhitungkan. Apalagi kalau yang aku dengar Milan mainnya bagus. Yang aku dengar loh ya, aku nggak, terus terang aja aku nggak nonton, jadi biar nggak kayak sok tahu gitu kan. Itu yang aku dengar. Kalau Juventus, justru Juventus ini malah yang namanya pelatih baru, banyak pemain yang dulu jadi tulang punggung itu kayak nggak di apa ya, kamu udah nggak masuk rencana. Misalnya si Chiesa itu kan, Chiesa kayak udah nggak mau, bukan kayak lagi, sampai dituduh sama siapa itu aku lupa. Yang kemarin aku bilang ditelepon sama Marotta, makanya dia nggak mau perpanjang kontrak lagi. Kontraknya kan tinggal 1 tahun, jadi musim depan dia bisa free, dan Inter sudah berencana untuk ngambil si Chiesa gitu. So Juventus entar dulu, aku kayaknya belum ada klebet ini dari Juventus, masih penyesuaian dengan gaya baru. Nah Milan sebenarnya pelatih baru juga kan, tapi ya mungkin ini seperti yang di apa ya,
yang dikeluhkan anak Milan kan mereka bilang bahwa aduh siapapun orang random aja suruh jadi pelatih Milan pasti lebih bagus dari Pioli kan. Mungkin bener loh, mungkin. Alright, nah sekarang kita bahas Inter. Jangan kebanyakan bahas yang lain. Aku baru baca berita ternyata Bastoni itu mau dibeli sama Real Madrid, tapi ditolak mentah-mentah oleh Inter. Nah masalahnya kan kenapa ditolak mentah-mentah? Karena nawarnya nggak kira-kira. Masa mereka kayak gini, oke Inter kami berminat sama Bastoni, kamu buka harga berapa? Ya dari Inter bilang enggak sih ada niat jual, tapi kalau harganya cocok boleh deh, kamu mau nawar berapa gitu. Ya kami sekitar 40 sampai 50 juta. Bye. Ngopi pun nggak diajak sama Inter. Enak aja. Sekelas Bastoni 40 juta. Kalau di berita ini Inter itu maunya at least 80 juta. Ini baru tiket untuk duduk bareng ngopi aja. Nanti berapa dealnya tuh di atas itu lagi. Bahkan katanya Inter 100 ini. Woi, kalau 100 sih susah ya untuk center back ya. So menurutku sih kita harus bersyukur Bastoni nggak dilepas. Apalagi Bastoni juga hatinya kan biru hitam dia. Mantap sekali. Nah kemudian Inter selain Bastoni, Jan Bisek dong. Ternyata Jan Bisek banyak juga yang memperhatikan, banyak yang berminat. Ada klub dari Bundesliga, kemudian ada juga dari Premier League, tapi nggak disebutkan. Cuman itu baru pembicaraan awal aja. Tawarannya ditawar sebesar sekitar 12 juta. Sebenarnya kalau Inter ngelepas 12 juta aja ini udah untung, karena Inter belinya 7 juta, itu juga belum lunas. Inter udah untung. Tapi lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Karena aku sudah sempat bilang Bisek ini minimal 20 juta bisa nih. 20 juta pasti banyak yang mau ngambil. In fact, rasanya klub manapun di Serie A kalau Bisek masuk di sana dia bisa jadi pemain inti. Apalagi kalau tim di luar 3 besar ya. Karena center back di Serie A kayaknya nggak ada yang sebagus center backnya Inter Milan kan. Terbukti dari rekor pertahanan kita kan memang paling bagus di Serie A musim lalu. So menurutku ini sebuah langkah yang sangat bagus dari manajemen Inter dengan Catno bisa nggak dijual. Ya maksudnya nggak dijual 12 juta. Kalau 20 juta ayo kita ngopi kan gitu lagi. Itu soal Bisek. Kemudian ada tentang Inter Milan new boy Josep Martinez yang diberitakan tampil cukup mengesankan di pramusim. Apalagi Jan Sommer kan kayaknya baru hari ini baru kemarin datang ya. Aku baru lihat videonya. 3 pertandingan ini kan Josep Martinez ya dilihat bagus, sesuai dengan visi Inter bahwa ini akan jadi kiper masa depannya Inter Milan. Jadi mungkin mulai musim depan ini kan yang akan berjalan, mungkin lagi sekitar 2 musim itu kita akan melihat si Josep Martinez. Dan jelas dibandingkan Audero dia lebih bagus. Ada sebuah wawancara sedikit, dia bilang awalnya dia ngefans sama Canizares. Kalau kawan-kawan ingat Canizares ini dulu main di Valencia. Tapi kemudian setelah dia tumbuh katanya dia bilang ketika saya lebih dewasa Casillas lah yang menjadi role modelnya. Ya kita sama-sama tahu sih Casillas Santo Iker kan dibilang. Walaupun kalau kawan-kawan ingat endingnya Casillas di Real Madrid nggak terlalu bagus di zamannya Jose Mourinho. Tapi ya memang penampilan Casillas kan sudah menurun. Kita kalau kawan-kawan ingat si Handanovic sebenarnya untung manajemen Inter bagus, Inzaghi juga sebagai pelatih sangat bagus. Tidak sampai apa yang menimpa Casillas itu terjadi pada Handanovic kan. Dia sedikit demi sedikit diturunkan lah dari posisi starter, tapi tanpa menimbulkan polemik. Kalau Casillas itu kasihan sih aku lihat. Walaupun memang harus diakui ya Casillas sudah sangat menurun waktu itu performanya. Tapi kan itu sama juga terjadi dengan Handanovic kan. So dia bilang Casillas semoga bisa mendekati
level seorang Casillas di Inter. Apalagi kalau misalnya gini ya, dibandingkan pemain, kiper itu bisa lebih lama ininya masa baktinya kan. Sekarang kalau nggak salah Josep Martinez ini kan 26 apa 25 tahun itu. Kalau kita lihat Jan Sommer 34 masih bagus. So kalau kita misalnya lancar, Josep Martinez ini bisa sampai katakanlah 32 7 tahun, bisa 7 musim di Inter. Menurutku ini akan jadi bagus. Tapi tentu saja kita harus lihat di 2 musim lagi baru, atau mungkin musim depan sudah kelihatan apakah ini akan benar-benar jadi seorang kiper top, atau ya kalau kawan-kawan ingat Sebastian Frey ini kan sebenarnya kiper bagus dulu, tapi tidak cukup bagus untuk Inter. Itu aja sih masalahnya. Di Parma, ingat? Iya ya benar, di Parma kan dia bagus, salah satu kiper yang oke banget di Serie A. Tapi ya gitu, untuk tim sekelas Inter nggak cukup. Nah semoga nasib Josep Martinez itu nggak kayak gitu, kayak good but not good enough gitu. Semoga nggak. Alright, itu dari Josep Martinez. Nah kemudian sebagai penutup ini, karena memang harap maklum ya, tidak banyak ada berita gitu loh. Ini berita bagus. Tidak ada drama untuk pemain Turki ini, si Hakan Çalhanoğlu, karena ini hampir saja kalau tidak dihandle dengan baik, ini bisa jadi bisa jadi polemik tersendiri, jadi drama tersendiri. Karena kawan-kawan kan tahu bahwa Bayern Munchen berniat dengan Hakan kan, mereka mau menawarkan gaji. Nah Çalhanoğlu memang tidak bersedia menjual, maksudnya tidak bersedia menjual dengan harga yang ditawar oleh Bayern Munchen. Kalau Bayern Munchen mau bayar 70 juta ya dilepas. Lupa aku dulu waktunya, kayaknya Bayern Munchen nawar sekitar 40 atau 50 ya. Nah masalahnya lagi nih, gaji yang ditawarkan oleh Bayern Munchen itu adalah 8,5 juta. Sedangkan di Inter kalau aku nggak salah ingat gajinya dia tuh 5 juta. Nah sempat ada permintaan dari Hakan bahwa ya udah naikkan dong gaji saya gitu. Karena apa? Karena ya aku ditawarin segitu loh, aku nolak. Tapi dari pihak Inter secara tegas no. Nah walaupun tegas, tapi ya mungkin gimana ya, ilmu komunikasinya bagus kan. Ya mungkin bilang, kami bukan yang nggak mau membayar kamu segitu, tapi kami nggak punya duit. Apalagi kontrakmu kan baru aja tahun lalu dinaikin. Jadi tolong mengerti, kalau kamu memang happy di Inter, mau bermain lebih lama lagi di Inter, ya udah segini kami mampu bayar, intinya begitu. Dan dari pihak Hakan mengerti, nggak banyak cincong, nggak banyak drama. Oke, kalau memang begitu ya udah, nggak ada ini lagi, nggak ada komplain-komplainan, dan dilaporkan sama sekali tidak ada drama. Hakan juga langsung ngomong ke ke agennya, udah nggak usah diinikan lagi, nggak usah diomongin lagi gitu bro. Menurutku ya, aku nggak tahu apakah ini pengaruh Oakley apa nggak, tapi yang aku yakin ini adalah memang manajemen Inter bagus banget. Pemain-pemain yang ada di Inter itu mereka sangat betah. Pemain yang ada di luar Inter pingin masuk ke Inter. Bahkan Dumfries yang ngeyelan minta 5 juta, akhirnya juga ya udah deh 4 juta, walaupun belum ada hitam di atas putih. Karena aku udah bilang Dumfries itu baru balik sekitar awal Agustus. Sekarang awal Agustus mungkin besok ya. Kita lihat aja nanti. Ngomong-ngomong, Wan-Bissaka karena udah dilepas sama si MU ya. Tapi bukan ke Inter, kayaknya ke Spanyol, kemana itu aku sempat lihat. Kayaknya mereka yakin banget akan dapetin Mazraoui. Yang lucu kan pre-season 2 cedera, si Euro cedera lumayan parah. Terus kemudian si Rashford juga cedera. Kasihan MU, kayaknya mereka ini memang nasibnya. Tapi gak usah lah bahas itu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang mau jadi member, stay tune. Yang udah jadi member, stay tune. Konten-konten yang eksklusif buat member akan segera datang lagi. Kemudian buat kawan-kawan yang tertarik untuk jadi member, silahkan, karena itu akan sangat
membantu channel ini, kan channel kecil ya, beda lah dengan channel-channel sepak bola ibu kota yang kuat banget. Jadi ya seberapapun bantuan yang kawan-kawan bisa berikan dengan engagement, dengan berkomentar, dengan memberikan like, dengan subscribe, apalagi dengan jadi member, apalagi dengan nyawer, itu linknya aku kasih, itu bisa membuat apa ya? Ya, aku tetap menjadikan YouTube ini sebagai main jobku, bukan sekedar sampingan gitu guys. Thank you. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ular biru hitam penguasa kota Milan, treble winner satu-satunya di Italia. Tidak pernah degradasi, tidak perlu konspirasi, menang dengan kekuatan sendiri. Ayo lompat, berdansa dan bersorak, bintang dua telah di dada, yang diam itu anak Milan. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua telah di dada, dan menangis itu fans Juve pastinya. Tidak pernah degradasi, tidak perlu konspirasi, menang dengan kekuatan sendiri, menang dengan kekuatan sendiri. Ayo lompat, berdansa dan bersorak, bintang dua telah di dada, yang diam itu anak Milan. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua telah di dada, yang menangis itu fans Juve pastinya. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua telah di dada, yang menangis itu fans Juve pastinya.